panel, sebelum masuk ke dalam kasus kami, ada beberapa respon yang akan kami berikan untuk membuka oposisi, di mana mereka mengatakan bahwa urgensi ya perlu adanya glorifikasi terhadap spesialisasi karir itu didasarkan adanya potensi penyebaran berita informasi yang bersifat asumsi ke masyarakat itu lebih besar terjadi karena masyarakat bisa mengakses informasi pada akhirnya dengan lebih mudah sehingga harus ada spesialisasi. Kami rasa ini tidak eksklusif. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Karena kami percaya bahwa masyarakat saat ini akan sudah lebih progresif untuk menyikapi suatu informasi, sehingga ketika ada sesuatu informasi yang mereka anggap ganjal dan lain sebagainya, mereka juga tetap akan mencari kebenaran dari informasi tersebut kepada internet melalui platform yang sudah terpercaya. Dewan Juri yang terhormat, dunia kerja adalah muara dari ilmu-ilmu serta pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh setiap orang. Akibat dari ilmu-ilmu serta pengalaman yang berbeda-beda dan tidak pasti bahwa setiap orang memiliki ilmu yang sama untuk pada akhirnya memiliki satu pekerjaan yang harus spesifik. Contoh, Anda tidak serta-merta bisa menjadi guru ketika Anda berasal dari sarjana pendidikan, tetapi Anda juga bisa menjadi profesi-profesi lain yang di luar dari orientasi sarjana pendidikan itu sendiri. Apa yang membedakan kami dengan pembuka pemerintah adalah mereka gagal mengkarakterisasi tentang posisi perdebatan kali ini dengan mereka tidak memberikan gambaran jelas seperti apa karir spesialisasi, sehingga pembuka oposisi lebih mudah menyerang mereka di mana di status quo ada memang beberapa karir-karir yang harus dispesialisasikan. Mari kita melihat pada demand dan tendensi masyarakat yang mengarah kepada karakteristik dari karir spesialisasi di posisi kami. Kami menganggap bahwa ada dua karakterisasi karir spesialisasi itu sendiri. Yang pertama, di mana ketika karir spesialisasi itu merupakan karir yang memang harus ada spesifik ilmu di dalamnya atau harus ada konsentrasi khusus di dalamnya. Misal dalam dunia saat ini karir dokter yang memiliki spesialisasi mata, THT, neurologi dan lain sebagainya. Atau kemudian di hukum yang ada konsentrasi perdata untuk menjadi ahli kenotariatan melalui ujian untuk menjadi notaris, ataupun kemudian untuk menjadi ahli pidana, untuk menjadi advokat dan lain sebagainya. Yang dimana spesialisasi ini adalah hal-hal yang mutlak dan absolut untuk ada, karena hal-hal yang mereka pegang adalah hal-hal yang sangat krusial, karena dokter menyangkut keselamatan dan kesehatan pasiennya, dan ahli hukum yang menyangkut keselamatan dan keadilan dari kliennya. Apa yang bermasalah adalah ketika karakterisasi dari karir spesialisasi ini adalah pada karakterisasi yang kedua, di mana karir spesialisasi yang seharusnya karir tersebut spesialisasinya hanya bersifat opsional, tetapi oleh tendensi dan represi dari masyarakat itu menjadi suatu keharusan spesialisasi itu sendiri. Misalnya bagaimana kemudian seorang sales atau marketing dinormalisasi oleh masyarakat harus ada spesialisasi, dia harus mendapatkan pendidikan marketing dan lain sebagainya. Padahal bagaimana kemudian di status quo eksis orang-orang berjualan di Facebook dan lain sebagainya tanpa adanya pendidikan tentang marketing, tetapi mereka secara alamiah bisa mendapatkan pendidikan tentang marketing itu. Ini mengapa dalam program-program kampus Merdeka ada beberapa prodi yang Anda tidak diperkenankan untuk melakukan pertukaran atau dikecualikan karena menyangkut ilmu yang rigid dan sangat baku atau tidak progresif, seperti misalnya kedokteran, statistik dan lain sebagainya. Itu mengindikasikan bahwa memang di dalam dunia ini ada beberapa hal yang harus dispesialisasikan dan ada beberapa hal yang spesialisasinya hanya bersifat opsional. Mari kita melihat apa sebenarnya yang baik untuk dunia kerja kita kali ini. Ada dua kontribusi saya dalam debat kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengapa kemudian harus ada normalisasi terhadap diversifikasi pengalaman orang yang berimpact pada karir yang beragam. Dan yang kedua, mengapa kemudian spesialisasi yang diglorifikasikan dalam dunia kerja buruk untuk life skill di masyarakat. Mari masuk kepada argumentasi saya yang pertama, mengapa harus ada normalisasi terhadap diversifikasi pengalaman orang yang berimpact pada karir yang beragam pula. Satu, setiap orang memiliki kualitas dan kapabilitas yang berbeda, bukan? Maka harus ada kebebasan bagi seseorang untuk bisa bekerja dimanapun, bahkan jika itu adalah lintas karir atau profesi. Misal Anda seorang pendidik, tapi tidak mutlak bahwa Anda hanya boleh mengajar. Anda juga tetap punya hak untuk bisa berprofesi di luar orientasi profesi Anda, misalnya menjadi ahli agrikultur yang bergelut dalam dunia pertanian dan perkebunan yang didukung oleh lingkungan tempat tinggal Anda yang ada pada pedesaan misalnya. Mengapa ini baik? Karena saat ini bagaimana kemudian pekerjaan formal, misal menjadi dokter, guru dan lain sebagainya, atau bekerja di perusahaan semakin sulit untuk ditembus sebagai efek dari orang-orang yang kualifikasinya semakin baik, sehingga persaingan kerja semakin meningkat dan ketat, sehingga mau tidak mau Anda harus dituntut untuk menjadi seorang pribadi yang multitasking dan memiliki keahlian serta life skill yang mumpuni dan tidak hanya berfokus pada satu skill saja. Anda akan dituntut tidak hanya untuk bagaimana Anda bisa bekerja pada lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh orang, tetapi Anda juga dituntut untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sehingga pada akhirnya jobless atau pengangguran akan bisa dihindari di posisi kami. Yang kedua, mengapa kemudian spesifikasi yang diglorifikasi dalam dunia kerja buruk untuk life skill di masyarakat? Karena ada represi dari masyarakat bahwa untuk menjadi apa yang kamu inginkan, kamu harus seorang spesialis atau kamu harus menempuh pendidikan khusus untuk bisa mendapatkan pekerjaan kamu. Padahal tidak semua pekerjaan dapat
digeneralisir untuk harus ada keahlian spesifik di dalamnya. Ini penting karena merujuk pada karakterisasi karir spesialis yang tidak bisa dipukul rata orientasinya pada semua karir. Hanya karena di dunia dokter harus ada eksklusif ilmu tentang mata untuk menjadi spesialis mata, atau di dunia statistika harus ada eksklusif ilmu tentang statistik dan accounting data serta analytical database untuk menjadi ahli statistik. Ini mungkin terjadi karena Anda berkaca pada karir-karir yang memang kompleks dan ada pada cakupan ilmu yang rigid serta memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk mempelajarinya, karena karir ini juga memang memegang peran yang krusial pada kebutuhan society seperti kesehatan yang dipegang oleh dokter dan keadilan yang dipegang oleh aparat hukum dan lain sebagainya. Padahal di satu sisi ada diversifikasi karir di dunia kerja yang tidak semua ada pada karir dengan peran krusial atau bisa dibilang ada pada kebutuhan sekunder di masyarakat. Misalnya sales, marketing, content writer, yang ini adalah contoh dari karir-karir yang persiapan kerjanya tidak rigid dan merupakan kebutuhan sekunder dari masyarakat. Anda bisa menjadi sales bahkan jika berasal dari sarjana pendidikan selama Anda punya life skill yang Anda dapatkan secara eksternal, misalnya dari tontonan YouTube dan lain sebagainya. Bahkan untuk jadi content writer, Anda tidak harus dari ahli bahasa selama Anda memiliki kreativitas dan ide untuk menulis. Kami rasa bahwa spesialisasi karir yang tidak berorientasi pada satu skill saja itu adalah sesuatu yang baik, sebab pada akhirnya Anda akan dituntut untuk bisa menjadi pribadi yang multitasking di era yang progresif saat ini. Apa dampak buruk yang bisa ditimbulkan dengan adanya glorifikasi ini? Pada akhirnya adalah akan membuat masyarakat untuk tidak percaya diri ketika ingin melamar pekerjaan karena adanya represi dari masyarakat untuk bisa harus memiliki skill yang terfokus pada satu skill saja. Dan ini juga akan berimpact pada adanya kecenderungan masyarakat yang bersifat pasif karena tidak ingin mengembangkan dirinya, karena mereka adanya represi tanggapan dari masyarakat bahwa saya hanya harus menjadi sesuatu yang bergelut di engineering untuk menjadi sesuatu ahli teknik dan lain sebagainya. Hal inilah yang kami tidak inginkan jika ada glorifikasi tentang spesialisasi dalam karir itu sendiri. Karena kita mengetahui bahwa di era progresif saat ini karir tersebut adalah sesuatu yang multitasking. Vote CJ memenangkan debat kali ini. Kita akan mulai perdebatan ini dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri terhormat, yang membandingkan kami dengan pemerintah pembuka, mereka menganggap profesi spesialis itu adalah sesuatu yang buruk. Mari kita melihat ketika mereka menganggap bahwa spesialisasi itu mahal, tidak ramah terhadap pekerja, dan membuat profesi spesialisasi itu rentan terhadap perubahan dunia kerja. Sedangkan yang kita dengar dari Kawanda, spesialisasi justru merupakan hal yang baik, namun yang disayangkan adalah konsep dari glorifikasi itu sendiri. Misalnya, profesi kedokteran yang memang seiring naiknya karir harus menempuh program spesialisasi yang akan memudahkan si dokter dalam berpikir, dalam memahami patologi penyakit yang ada pada setiap tubuh manusia yang pada sifatnya sangatlah meluas, dan ini juga akan membantu masyarakat untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan penyakit yang ia derita. Akan tetapi, kami menyayangkan apabila standarisasi ini juga diterapkan pada profesi-profesi lainnya yang sebenarnya tidak memiliki urgensi seperti profesi marketing, sales, dan lain sebagainya. Dewan Juri terhormat, mari kita berbicara terhadap urgensi dari spesialisasi itu. Yang pertama, mengapa suatu profesi itu harus menempuh program spesialisasi? Alasan pertama, karena di bidang yang ia tekuni yang memiliki dampak buruk apabila tidak terfokus. Contohnya, seperti seorang dokter umum mencoba untuk melakukan operasi mata. Hal ini tentunya akan berdampak buruk jika dia tidak memiliki latar belakang ataupun sebagai spesialisasi mata yang justru nantinya akan menyebabkan maldiagnosa atau pada skenario terburuk akan terjadi malpraktik. Contoh kedua, misalnya seorang penulis atau misalnya seorang yang berada di fakultas hukum yang mungkin sudah memiliki pengalaman di bidang lembaga, bantuan hukum, dan sebagainya. Akan tetapi, dia belum memiliki lisensi untuk menjadi pengacara. Hal ini justru akan merugikan klien di tingkat kasasi. Alasan yang kedua, bidang yang ditekuni cenderung berat dan biasanya praktek penanganannya memerlukan ilmu khusus yang belum bisa digantikan oleh aktor lainnya. Contohnya adalah seperti insinyur yang berspesialisasi di tenaga nuklir Dewan Juri terhormat, yang tentunya dia butuh profesi ataupun suatu ilmu dan pengalaman untuk mengembangkan di tenaga nuklir itu sendiri. Akan tetapi, kami tidak melihat urgensi ini pada semua profesi lainnya selain bidang-bidang tersebut. Contoh di bidang penulisan yang karena adanya glorifikasi ini dianggap memerlukan spesifikasi, seperti misalnya profesi penulisan yang dititik beratkan harus dibagi menjadi UX writer, content writer, dan sebagainya.
yang pada hakikatnya apabila profesi ini tidak ditekuni oleh secara spesifikasi, tidak akan membuka dampak yang buruk seperti yang signifikan seperti profesi-profesi yang saya sebutkan tadi. Artinya apa? Bahwa glorifikasi yang terjadi di tengah masyarakat tentang segala suatu profesi harus menjadi profesi yang spesialisasi tidaklah mendasar. Tidaklah mendasar karena tidak ada urgensi perbandingan di mana kubu oposisi lebih menitik beratkan pada glorifikasi profesi spesialisasi itu sendiri sangatlah tidak mendasar dikarenakan mereka tidak bisa menjelaskan urgensi seperti apa yang dapat mereka buktikan di kubu mereka. Mari kita melihat apa yang mereka katakan mengenai glorifikasi terhadap spesialisasi karir itu sendiri. Mereka mengatakan bahwa spesialisasi ini penting dikarenakan orang-orang memiliki profesi seperti spesialisasi dapat memberikan pendapat yang kredibel yang mengenai suatu hal atau suatu bidang yang mereka tekuni. Menurut kami, ada 3 alasan mengapa argumen ini problematik ataupun bermasalah. Pertama, mari kita lihat karakteristik kredibel itu sendiri. Pendapat kredibel tidak bergantung pada subjek ataupun orang yang mengatakan, melainkan bergantung kepada orang yang berpendapat tersebut yang bersesuaian dengan kebenaran yang ada kebenaran yang ada saat ini dan kejadian yang bersifat faktual serta dapat diterima dengan baik oleh akal sehat. Kami tidak menafikan bahwa kaum spesialis ataupun orang-orang yang berspesialis dapat memberikan pendapat yang lebih mendalam. Justru kami melihat pendapat kredibel juga bisa datang dari seorang generalis yang pendapatnya berkesesuaian dengan fakta dan dapat diterima oleh akal sehat. Oleh sebab itu, kami melihat bahwa dari glorifikasi itu sendiri yang memandang kaum spesialis sebagai satu-satunya aktor yang dapat memberikan pendapatnya, yang dianggap kredibel merupakan kesalahan yang fatal. Namun, di alasan kedua, kami melihat ini justru merupakan masalah baru yang timbul dari glorifikasi kaum spesialisasi itu sendiri. Yang pada hakikatnya, kaum spesialis merupakan orang-orang yang berbicara ataupun bekerja dalam konteks yang mereka ketahui saja. Ini membuat pendapat kaum spesialisasi biasanya terlalu bersifat teknikal dan sulit dihubungkan dengan bidang yang lainnya. Oleh sebab itu, kami melihat ini justru adalah ide yang tepat untuk tidak terlalu memverifikasikan karir spesialis. Contohnya, seorang ahli keuangan yang harus memiliki skill set bukan hanya pengambilan kebijakan dan keterampilan penyampaian pendapat. Karena skill yang dimiliki tidak akan berguna apabila tidak disampaikan dengan baik atau gagal untuk dimengerti oleh masyarakat umum. Tapi pada alasan ketiga, mari kita bermain pada konteks yang mereka katakan bahwa distorsi akan terjadi apabila terjadi arus percepatan informasi di sosial media. Menurut kami, ini adalah argumen yang problematik karena mereka mengatakan bahwa arus informasi di media sosial hanya bisa divalidasi apabila yang menyampaikan pendapat adalah seorang dalam tanda kutip adalah spesialis. Sedangkan di media sosial Anda tidak dapat memastikan bahwa seseorang ini adalah seorang spesialis atau bukan. Kalaupun tim oposisi dapat memastikan bahwa dia adalah seorang spesialis, sekalipun benar bahwa ia adalah seorang spesialis dan kita bisa memastikannya, tetapi ini bukanlah berarti bahwa pendapat yang dia berikan otomatis benar. Sekalipun dia seorang spesialis, pendapatnya masih rentan terhadap marginal error ataupun human error. Oleh sebab itu, kita bisa melihat apa yang terjadi pada pembuka oposisi. Karena mereka terlalu memverifikasikan spesialis, mereka terlalu mendewa-dewakan spesialis, maka sehingga pada akhirnya mereka mengabaikan logika sesimpel ini. Untuk itu kami bangga menjadi tim pemerintah penutup.